MIPA, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun Sobat MIPA berada. Selamat datang di episode perdana MIPA Cast atau MIPA Podcast. Bersama aku Desti Septiani yang selama beberapa waktu ke depan akan nemenin kalian di episode perdana MIPA Cast kali ini, yang tentunya bakal ngebahas hal menarik banget terkait keseimbangan prestasi akademik dan non-akademik. Tentunya di sini aku udah bareng sama narasumber kita yang sangat hebat. Ada Teh Rani. Boleh dong Teh Rani kita kenalan dulu sama Sobat MIPA. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Maharani Rizkyanda, biasa dipanggil Rani. Aku dari Prodi Kimia angkatan 2022 dan tahun ini di BEM Kema FMI PAUPI aku jadi wakil ketua bidang akademik dan profesi. Oke, tuh tadi udah disebutin bahwa Teh Rani ini adalah wakil ketua bidang akademik dan profesi, udah linear banget nih sama hal yang mau kita bahas gitu. Nah, oke, sekarang aku bakal tanya-tanya ke Teh Rani terkait kesibukan Teh Rani sekarang tuh apa aja sih Teh? Oke, kalau misalnya ngomongin tentang kesibukan, sekarang ini mungkin di akademiknya ya, aku lagi ikutan PKM RE di AMLI, Asosiasi MIPA LPTK Indonesia, di mana sekarang garapan aku tentang food packaging kayak gitu. Dan selain itu juga sekarang aku lagi mempersiapkan untuk MIPA AMLI di akhir tahun ini. Selain dari akademiknya, aku juga lagi sibuk di himpunan. Aku lagi jadi ketua pelaksana Expo Kimia UPI, event nasional kayak gitu. Dan di BEM Kema yang tadi aku sebutin, aku sekarang jadi wakil ketua bidang akademik dan profesi. Dan aku lebih fokusnya ke akademik aja sih. Wah, keren banget. Kita kasih applause dulu buat Teh Rani. Ternyata banyak banget kegiatannya selain daripada fokus ke belajar di kelas mungkin ya. Tadi juga Teh Rani udah sebutin ikut PKM, terus ikut juga organisasi BEM, dan sekarang lagi jadi ketua pelaksana Expo. Bener ya, betul, Teh? betul. Nah, boleh dong ceritain Teh gimana sih pengalamannya kok bisa ikutan lomba PKM AMLI ya tadi disebutin? Iya, betul. Sebelumnya apakah udah ada pengalaman ikut lomba PKM kah atau ini pertama kali? Boleh dong Teh? Oke, sebenarnya pertama kali PKM tuh aku di semester 1, jujur. Di semester 1 tuh aku emang udah interest gitu ya di penelitian. Dan pas itu tuh di prodi lagi ada ya meeting bareng prodi lainnya, dan di situ tentang ide-idenya tuh dikumpulin gitu, dan aku ikut coba-coba aja ide aku kumpulin. Dan di situ aku mulai dari PKM Dikti, tapi mungkin di semester 1 karena masih mulai gitu ya, masih mulai coba, belum dapat pendanaan di Dikti, dan aku coba lagi lanjut ke AMLI. Alhamdulillah di situ aku dapat pendanaan PKM kewirausahaan dan lolos sampai tahap final. Setelah itu di tahun keduanya, di tahun sekarang berarti 2024, aku ikut juga PKM RE dan juga PKM GFT di Dikti, dan belum dapat pendanaannya lagi, lanjut ke AMLI, dan alhamdulillah sekarang di RE, PKM RE gitu. Keren banget, berarti banyak banget ya teman-teman perjuangannya. Berarti itu bukan pengalaman pertama berarti Iya, betul. buat yang sekarang. Nah, kalau boleh tahu tadi nih di PKM RE ya berarti sekarang di PKM AMLI, itu tuh selama tahap persiapannya apa aja sih Teh yang harus disiapin? Oke, sebenarnya yang pertama itu idenya sih yang pasti, brainstorming ide itu udah pasti harus dilakukan. Setelah itu cari teman-teman yang emang satu apa ya, istilahnya bisa ngebantu kita untuk ngerealisasiin ide kita tersebut. Selain dari itu juga kita harus nyari dosen pembimbing yang emang linear sama topik kita supaya bisa istilahnya ngerealisasiin ide kita apakah reliable atau enggak buat kita ajuin di proposal pendanaan. Paling kayak gitu sih buat persiapannya sebelum PKM. Oke, berarti sekarang nggak cuma sendirian berarti ya? Iya betul, aku bareng rekan-rekan temen aku. Siapa aja tuh boleh disebut? Ada Raha dari biologi, ada Hilman dari fisika, ada juga teman-teman aku di kimia, ada Ira sama Risma. Oh, berarti banyak ya Teh? Iya betul. Oke, selama persiapan itu apa aja sih Teh tantangan atau kayak hambatan gitu atau apa gitu yang dihadapi selama masa persiapan itu? Ya oke, kalau misalnya tantangan sebenarnya banyak ya, karena dari PKM ini itu kan lomba yang emang cukup butuh waktu lama dari persiapan, riset, terus juga belum kita juga nyamain sama jadwal aktivitas kita masing-masing, karena kan tadi dari anggotanya aja udah beda-beda ya, dari biologi, fisika, kimia, apalagi beda kelas kayak gitu kan. Jadi kita harus nyamain jadwal dari anggota tiap kelompok, belum lagi karena waktunya cukup lama, jadi kadang-kadang semangat kita tuh naik turun gitu loh Des. Jadi jadi kayak kadang-kadang nih di minggu ini kita semangat banget, tapi kadang-kadang juga aduh kita lagi nggak semangat. Nah itu
butuh banget support satu sama lain untuk tetap gitu on progress ke PKM kita kayak gitu. Berarti tantangannya emang dari ini ya Teh, kayak Iya, dari diri sendiri gitu ya. bener sih, kadang-kadang suka malas banget gitu loh. Bener-bener. Apalagi aku Iya. apalagi aku yang gak ikut PKM juga udah males sama PKM gitu ya. Iya, bener. Makin nambah males. Tapi emang berarti dari awal tadi kan udah disebutin ya dari semester 1. Berarti dari awal emang udah ada ketertarikan di bidang riset ya? Iya betul, udah senang banget sih ikut penelitian dari sebelum masuk kuliah juga. Sebenarnya aku udah ikut beberapa kayak lomba KTI dan lain-lain, makanya sekarang mumpung ada wadah PKM gitu ya di universitas di Dikti, jadi aku ikutan buat ngelanjutin minat aku di penelitian ke PKM ini. Berarti kan tadi udah disebutin udah lolos pendanaan. Iya. Ameli. Nah sekarang tahapnya tinggal ngapain aja nih Teh? Di PKM aku? Oke, sekarang di PKM aku itu karena aku lagi ngebahas tentang food packaging, itu sekarang alhamdulillah udah selesai bikin produknya, tinggal karakterisasi sama uji efektivitas apakah sesuai sama target kita. Setelah itu tinggal pelaporan, udah presentasi, selesai. Presentasinya berarti di mana Teh? Online kah? Online iya. Di Ampli ini kebetulan online semuanya. Keren ya. Semoga kita doain ya teman-teman, semoga PKM-nya lancar. Amin, Semoga juga amin. dapat juara 1 dan mengharumkan nama Amin, baik ya Allah, Universitas amin. Pendidikan Indonesia, khususnya di Fakultas FMIPA ya teman-teman. Keren banget. Oke, Teteh. Sekarang tadi udah ngobrol-ngobrol soal PKM. Kita bakal move ke kesibukan Teteh yang lain yang tadi udah disebutin, kesibukan organisasi. Tadi boleh disebutin nggak Teh? Organisasi apa aja sih yang misalkan yang ikut di dalam fakultas dan yang di luar fakultas itu apa aja? Oke, buat organisasi sebenarnya aku mulai di semester awal itu aku ikut himpunan, ikut BEM himpunan, BEM HMK. Di situ aku jadi staf akademik karena kan aku ya interestnya di akademik gitu ya, Des. Nah setelah itu aku lanjut ke BEM Kema FMIPA dan di situ aku jadi staf akademik dan profesi. Lanjut ke 2 periode gitu ya di BEM Kema. Sekarang aku alhamdulillah diamanahi jadi wakil ketua bidang akademik dan profesi. Selain di internal mungkin ya. Selain di organisasi juga aku ikut komunitas SRI, mungkin teman-teman di sini tahu, Society of Renewable Energy. Tapi di UPI ini belum terlalu terkenal dan belum jadi UKM gitu, masih merintis, dan aku ikut aktif di sana dan beberapa ikut event di sana. Kebetulan waktu itu di ITB di semester awal. Sekarang juga masih aktif, masih ngejalanin SRI itu. Selain di dalam UPI atau di universitas, di lain juga aku sering ikut volunteer. Kayak pernah waktu itu aku ikut Green Generation Foundation, itu garapannya di lingkungan, isu lingkungan, sama beberapa kali ada kayak foundation gitu ngegarap tentang pemberdayaan lahan. Waktu itu pernah di Pandeglang kayak gitu. Jadi buat di luar sebenarnya aku nggak ada komunitas yang berjalan gitu ya, tapi cuma ikut volunteer sesaat doang kayak gitu sih. Berarti emang ketertarikan di lingkungan hidup. Iya, suka banget sih di lingkungan kayak pemberdayaan lahan gitu, seru. Termasuk di SRI ini. Iya betul, isunya tentang climate change kayak gitu di SRI. Tapi jujur aku sendiri baru dengar loh teman-teman, SRI ternyata ada di UPI. Tadi apa nih singkatannya? Society of Renewable Energy itu sebenarnya sama aja kayak IESEC gitu sih. Kan IESEC itu ada di setiap universitas gitu kan. Nah, kebetulan di UPI juga ada SRI. Teman-teman bisa search gitu loh, ada di SRI UPI, SRI ITB, Unpad dan lain sebagainya. Cukup banyak. Cuman mungkin ya SRI UPI belum aktif kayak SRI di universitas lain. Sebesar SRI betul. di universitas lain mungkin ada. Nah dari yang tadi Teteh sebutin kan lumayan banyak juga ya organisasi yang diikuti, termasuk juga komunitas, volunteering. Sebenarnya motivasi apa sih yang bikin Teteh mau untuk join sebanyak itu dari organisasi dan komunitas-komunitas itu? Kayak sebenarnya buat motivasi aku senang aja sih buat kayak ngisi waktu aku mumpung lagi jadi mahasiswa, karena menurut aku pas lagi jadi mahasiswa tuh banyak banget gitu kayak kesempatan atau kegiatan yang bisa aku ikutin, tapi persyaratannya jadi mahasiswa gitu ya. Jadi karena aku sekarang udah jadi mahasiswa dan emang punya waktu selain dari akademik, ya kenapa enggak gitu ikutan organisasi di luar selain kegiatan di kuliah aja kayak gitu sih. Jadi emang dasarnya memaksimalkan kesempatan yang ada aja gitu. Oke, terus dari beberapa organisasi itu kira-kira sejauh ini yang udah Teteh dapetin dari organisasi itu apa aja sih, selain udah pasti pengalaman udah pasti ada ya, selain itu apa aja sih Teh? Banyak sih jujur, karena di organisasi itu kan kayak banyak divisi gitu ya kan, dan divisi itu juga kita bisa milih sama istilahnya skill kita di mana, apakah kayak ngurus acara, terus juga ada desain kayak PDD kayak gitu, dan di situ ngembangin banget soft skill aku. Ya terutama aku kan seringnya emang di acara gitu ya, jadi manajemen tentang acara,
justru kayak manajemen waktu ke aku sendiri tuh aku lebih bisa gitu mengaturnya karena si organisasi itu sendiri kayak gitu langsung sih. bisa diaplikasiin ilmu Betul. kehidupan sehari-hari berarti ya, Teh? Iya. Tadi kan udah ngomongin soal pengalaman organisasi dan juga kepanitiaan gitu. Nah, kira-kira dari berbagai pengalaman organisasi dan juga kegiatan itu, menurut Teteh tuh kegiatan atau organisasi mana sih yang paling worth it untuk diikutin? Mungkin bisa bagi tips nih ke teman-teman dari mahasiswa baru mungkin yang baru nonton, ya kan, yang baru masuk ke FMIPA gitu, kayak masih bingung-bingung gitu, kayak harus organisasi mana yang dipilih gitu, atau harus ikutan apa dulu ya gitu. Menurut aku yang paling worth it sejauh ini sebenarnya pertama kali aku kenal organisasi yang bener-bener organisasi gitu di himpunan ya, tapi yang paling worth it menurut aku BEM Kema sih. Jujur aku ngerasa berkembang banget gitu di BEM Kema, apalagi aku kan 2 periode gitu ya hitungannya. Di periode pertama aku jadi staff di Aprov, yang waktu itu aku megang proker Puspa gitu ya, PKM FMIPA, di mana emang Puspa tentang PKM yang emang interest aku, jadi aku suka aja gitu, jadi lebih mengembangkan kemampuan aku gitu ya di bidang tersebut. Dan setelah itu aku sekarang jadi wakil, gak apa seru aja, maksudnya seru aja gitu pengalamannya di BEM Kema gitu sih. Berarti sejauh ini yang paling worth it BEM Kema. Iya betul, BEM Kema. Dari pengalaman Tete ini kan banyak banget organisasinya, terus akademik juga jalan, organisasi juga iya gitu. Nah sebenarnya kalau secara general menurut Tete sendiri, ikut organisasi atau kegiatan di luar kampus tuh penting atau enggak? Atau kayak seberapa penting ikut organisasi di kampus? Di kampus ya, kalau di kampus penting banget sih justru menurut aku, karena kita dapet relasi teman-teman kayak gitu tuh justru dari organisasi gitu. Nggak cukup kalau misalnya kita ikut kegiatan di akademik aja, karena kalau misalnya kegiatan akademik kan istilahnya linearnya cuma di kimia aja ya kalau aku gitu. Jadi relasinya ya udah gitu seputar di kimia aja. Sedangkan kalau misalnya aku ikut BEM Kema, di bidang aku ada banyak dari prodi lain gitu selain kimia di FPMIPA, dan di situ aku nyari relasi. Justru karena BEM Kema itu sendiri sekarang aku ikut PKM, kayak ketemu sama teman-teman aku yang sekarang dari fisika, dari biologi, itu tuh justru dari organisasi yang emang di kampus dan emang bukan di himpunan aja kayak gitu. Ya lagi, aku juga ngerasain lagi kayak gitu. Iya kan? Kayak baru masuk ke salah satu kepanitiaan yang tingkat fakultas aja, kayak enggak, maksudnya bukan yang ke organisasi BEM-nya gitu ya. Iya. Tapi benefitnya baru kerasa setelah menjalani perkuliahannya. Iya, gitu. betul. Kayak sekecil aku masuk ke gedung FMIPA, masuk ke gedung Jica, lihat orang hai dan banyak yang aku sapa, itu tuh salah satu benefitnya juga. Iya kan, jadi kayak ngerasa seru aja gitu. Kayaknya gara-gara ini deh kita banyak relasinya juga di, apalagi di FMIPA. Aku juga ngerasain banget lagi. Berarti emang worth it itu ya, Iya, organisasi. Organisasi manapun itu. Iya, organisasi manapun itu pasti menurut aku ada benefitnya ya, terutama dalam hal relasi sih kalau kata aku. Ya. Tapi sejauh ini pernah gak sih ngalamin pernah gak sih ngalamin struggle di mana urusan akademik sama urusan organisasi itu bentrok dan bikin sepusing gitu? Sering sih, jujur. Gimana tuh? Ceritain boleh. Ya jujur sering banget ngerasa tugas organisasi dan akademik tuh bentrok ya, apalagi sekarang udah semester 5, aku ngerasa semakin akhir semester tuh beban tugas sama beban materinya tuh makin meningkat, nggak kayak dulu aku di semester awal. Di semester awal aku jujur nggak ngefilter lagi gitu, kayak kegiatan apa aku ikutin. Justru sekarang aku lebih kayak ngefilter beberapa kegiatan yang emang impactnya ada gitu di aku yang sekarang. Dan gimana cara buat ngebalance antara tugas tersebut, ya balik lagi itu prioritas kita di mana gitu. Kalau misalnya aku sebanyak apapun tugas organisasi, sepenting apapun organisasi aku, itu aku lebih memprioritaskan akademik, karena balik lagi tujuan awal pertama kita di perkuliahan itu kan kuliah akademik gitu ya. Jadi aku nggak pernah menomorduakan akademik, tugas-tugas kuliah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada tugas organisasi, tugas kuliah atau tugas akademik yang emang deadline-nya tuh barengan, aku ya nentuin atau bikin to-do list yang emang deadline-nya lebih dekat kayak gitu. Karena kan tadi balik lagi kita ikut organisasi, udah ngambil tanggung jawab, kita harus istilahnya memaksimalkan tanggung jawab atau peran kita di organisasi tersebut. Gak boleh mentang-mentang kita punya kesibukan di akademik, organisasinya ditinggalin gitu aja kan. Iya, hilang gitu tiba-tiba, bener kayak gitu. Jadi
menurutku perlu banget dipertimbangkan skala prioritas, terus juga urgensinya gimana kayak gitu antara akademik dan organisasi kayak Bener-bener gitu. berarti balik lagi ke prioritas diri sendiri ya. Iya, Dan betul. keperluan tujuan sih, ya nggak sih? Tujuan masuk ke organisasinya tuh Iya, apa gitu. betul banget. Terus sejauh pengalaman aku juga selama ikut organisasi, karena kan tadi ya yang Teteh bilang kayak beberapa kesempatan tuh diambil gitu kan. Iya. Karena dasarnya emang memaksimalkan kesempatan, tapi justru ketika aku mengambil kesempatan yang ada, tapi di satu sisi aku nggak ngelihat ke kapasitas diri aku sendiri Iya, untuk betul. bisa nggak nih ngambil kesempatan ini. Benar-benar. Ya nggak sih, berarti Iya. harus ada pertimbangan di kapabilitas diri juga nggak sih, Benar. buat ngambil kesempatan yang ada, termasuk kesempatan buat ikut organisasi, Iya. buat ikut kepanitiaan segala macam, karena pada akhirnya bakalan jadi keteteran sendiri gitu. Benar, kita harus ngelihat juga kapasitas diri, kapasitas fisik dan juga mental kita ya. Karena kalau misalnya semua diambil kayak gitu kadang-kadang suka nggak maksimal di salah satu antara keduanya gitu. Yang jatuhnya kita malah apa ya istilahnya ngebebanin si organisasi tersebut gitu ya. Kita juga harus ngelihat kesibukan kita di akademik lagi kayak gimana nih. Misal di semester ini kalau misalnya emang lagi sibuk-sibuk banget atau sekiranya ada prioritas akademik lain yang emang perlu apa ya istilahnya kita perlu fokuskan terlebih dahulu, ya udah gitu beban organisasinya kita kurangin kayak gitu. Tapi pernah nggak sih Teteh ngalamin kayak gitu juga? Kayak tiba-tiba semua kesempatan diambil tapi ternyata nggak bisa, dan akhirnya ada hal yang harus dikorbankan gitu buat nggak dilaksanain gitu. Dan akhirnya kayak nyesel juga yang ngambil ini gitu. Sejauh ini kayaknya belum pernah sih. Justru karena aku apa ya ngelihat dulu, aku kan sering nanya-nanya gitu loh, Des, kayak ke kakak tingkat. Kak kira-kira gimana di semester 5, sibuk banget gak kayak gitu loh, mata kuliahnya susah-susah gak, kalau misalnya aku abis kayak denger review gitu loh dari cutting, kalau misalnya di semester ini susah kayak gitu lah, agak ribet lah, praktikumnya banyak, kayak jurnalnya banyak. Aku lebih ngurangin gitu organisasi aku. Kayak kemarin juga aku memutuskan untuk nggak ikut periode kedua di himpunan kayak gitu, karena aku ngerasa cukup gitu untuk di BEM Kema. Aku lebih harus memfokuskan dulu di BEM Kema, takutnya kalau misalnya aku ngambil keduanya takut nggak kepegang kayak gitu. Jadi ya balik lagi ke kesibukan aku gitu ya, di akademik juga harus dipertimbangkan. Berarti harus banyak pertimbangan ya. Iya, benar. Benar. Oke. Dari berbagai kesibukan itu berarti banyak banget kan, maksudnya tantangannya selain daripada manajemen waktu dan juga manajemen diri juga kan tadi yang udah disebutin. Nah teman-teman sobat MIPA, ternyata dari informasi yang aku dapat Teh Rani ini juga adalah salah satu Mapres FPMIPA dan juga Mapres Prodi. Boleh dong Teh diceritain gimana sih caranya bisa jadi Mapres, atau background dari Mapres itu sendiri gimana sih Teh? Oke, sebenarnya buat Mapres fakultas itu aku di tahun lalu ya Desti, alhamdulillah di tahun lalu itu aku jadi Mapres fakultas di bidang kewirausahaan. Kenapa aku bisa dapet di bidang kewirausahaan? Karena jujur aku tuh suka banget apa ya berbisnis gitu loh. Iya jujur aku suka berbisnis. Dimulai dari aku dulu waktu sebelum kuliah, aku tuh kan SMK ya. Aku dulu tuh nyoba gitu kayak bisnis Banovi gitu loh di Cikarang. Nah waktu itu aku nyoba-nyoba dan alhamdulillah jalan gitu kan di pas lagi aku PKL. Dari situ aku mulailah si bisnis aku gitu di situ, dan aku lanjutlah ke kuliah. Sekarang cuman si bisnis aku yang Banovi ini lagi diurus juga, lagi diurus gitu sama keluarga aku, tapi masih jalan gitu istilahnya kayak gitu. Sama lanjut ke tingkat kuliah, aku ikutan PKM kewirausahaan. Kewirausahaan aku waktu itu produk aku masker kecantikan gitu. Alhamdulillah yang waktu itu aku cukup apa ya enjoy aja gitu ngelakuin si riset aku di bidang kecantikan masker ini. Jadi aku juga suka gitu tentang skincare kayak make up kayak gitu kan istilahnya. Nah dari situ selain itu juga aku ikut beberapa kali lomba inovasi produk, yang waktu itu tuh puncaknya aku ikut lomba inovasi produk pada saat peringatan ini Hari Internasional Millet. Millet itu kayak pangan fungsional di India, tapi sekarang tuh lagi mau ke Indonesia kayak gitu lah istilahnya. Waktu itu aku ikut dan alhamdulillah juara 3 di kedutaan besar India. Nah dari situ aku tuh mungkin dilihat gitu ya sama fakultas, dan alhamdulillah dicanangkan jadi Mapres kewirausahaan kayak gitu di fakultas ya. Terus selain dari itu juga alhamdulillah di tahun kemarin aku juga jadi Mapres Prodi, dan di tahun ini juga aku masih jadi Mapres Prodi di kimia gitu.
tadi sempat di-mention apa tadi acaranya teh yang di kedutaan besar? Iya, di kedutaan besar India itu. Nama acaranya? Sebenarnya base produk aja sih, base produk inovasi UC Millet. Yang ngadain itu Indika dan Innotech Foundation. Oh, gimana ceritanya kok bisa tahu informasi lomba itu tuh dari mana? Nah, sebenarnya aku banyak banget dapat informasi dan peluang kayak gitu dari beasiswa aku sih, karena beasiswa aku tuh kerjasama antar apa ya, kayak foundation yang bergerak di bidang UMKM. Tapi di beberapa negara di luar dari Indonesia. Waktu itu aku ikut coba-coba masuk daftar beasiswa. Waktu awal aku jadi maba dan alhamdulillah keterima di Yugo Scholarship, dan dari Yugo Scholarship itu aku banyak banget dapat peluang dari lomba kayak business competition kayak gitulah istilahnya, dan aku karena emang aku tadi interest di bidang bisnis, jadi ya udah gitu jalan linear banget, dan aku tuh ya sama sekarang suka lah di bidang tersebut gitu. Berarti emang beasiswa Yugo ya teman-teman. Iya, ternyata ini juga adalah salah satu awardee dari beasiswa Yugo yang ternyata sekarang bisa menjembatani Teh Rani untuk mencapai beberapa kesempatan ya, termasuk yang tadi business competition itu. Nah, business competition itu individual atau kelompok Teh? Waktu itu aku kelompok berdua sama temanku. Temanku dari Unpad ada, ya waktu itu kita coba-coba bikin produk, alhamdulillah final, terus alhamdulillah waktu itu aku langsung ke kedutaan besarnya, udah presentasi produknya jalan, alhamdulillah juara 3. Terus kalau untuk di tingkat prodi dan fakultas itu buat jadi mapres apa aja sih tuh yang persyaratannya gitu? Pertama itu kita harus ngisi istilahnya capaian unggulan kita apa aja di situ, bebas dari akademik maupun non akademik, kayak misal udah juara on MIPA, terus misal HKI, PKM, penelitian, publikasi dan lain sebagainya. Setelah lulus dari capaian unggulan, kita ada bikin kayak KTI gitu, semacam KTI itu sebagai inovasi kita untuk Indonesia gitu ya, buat gagasan kreatif, misalnya kayak itu gagasan kreatif mapres ini gitu, dan di situ sama diseleksi juga sama prodi. Setelah lulus gagasan kreatif itu ada wawancaranya itu berbasis Inggris yang waktu aku di prodi. Setelah dari prodi lanjut ke fakultas. Dari fakultas juga sama, gagasan kreatif kita diusung gitu ya ke fakultas, sama presentasi juga. Setelah dari fakultas, 3 besar dari fakultas itu maju ke tahap UPI. Universitas. Dari tahap UPI 3 orang itu masuk ke nasional, dan dari nasional nanti ada juara 1, juara 2, juara 3 kayak gitu buat mapresnya. Berarti tahapnya lumayan panjang juga ya? Iya betul. Oke. Tadi juga wawancaranya bahasa Inggris. Iya. Pas masuk tingkat fakultas juga ada wawancara ya? Iya, sebenarnya wawancara itu bebas sih mau bahasa Inggris atau enggak. Cuman mungkin waktu itu bahasa Inggris itu lebih lebih bagus gitu, lebih baik, dan aku yang waktu itu memutuskan untuk bahasa Inggris. Oke, berarti skor TOEFL-nya udah ada Teh? Udah. Boleh di-spill kan? Aku tuh ikut TOEFL tuh gara-gara waktu di SMK. Aku tuh di SMK setiap tahunnya kebetulan kerjasama gitu loh sama preparation sertifikat buat bahasa Inggris, dan ya udah karena disiapin sama sekolah, aku ikutan aja gitu sih sertifikasi ini kayak gitu. Jadi aku ikutan TOEFL. Sebenarnya gak gede-gede banget sih, jujur aku ngomong nge-spill di sini, jujur aku malu, aku takut teman-teman yang lain lebih besar. Istilahnya cukup lah gitu buat buat persyaratan sidang di sini. Tapi kan TOEFL tuh kalau nggak salah ada ininya nggak sih, ada batas kedaluarsannya gitu. Jadi kayaknya aku harus ngambil batas lagi. Berlakunya ya? Iya, batas berlakunya kayaknya aku harus ngambil lagi sertifikasi bahasa Inggris. Keren banget. Berarti untuk wawancara itu tergantung dari pelaksananya ya? Tergantung dari pelaksananya. Keren banget, sumpah keren banget. Aku aja maksudnya untuk wawancara bahasa Indonesia aja kayak udah bingung gitu mau jawab apa, lagi bahasa Inggris ya teman-teman, kayak udah mau bingung jawab apa, udah blunder kayak ditanya apa, dijawabnya apa. Aku juga nggak terlalu fasih banget kok bahasa Inggrisnya, sedikit-sedikit, tapi ya istilahnya yang penting kita ngerti gitu lah apa yang orang tanya kayak gitu. Nggak harus grammarnya bagus, yang penting bisa ngomong dulu aja. Iya, asalkan pede dulu ya. Iya bener, pede dulu aja. Bener sih, kadang-kadang aku juga waktu kayak nggak tahu gitu loh kapasitas diri aku, ternyata aku ternyata bisa bahasa Inggris loh. Ternyata aku tuh bisa banget bisa ngomong bahasa Inggris sampai situ. Sebelumnya aku tuh gak percaya diri banget deh tentang Inggris. Aku jujur aku waktu di SMK tuh kayak ya ampun, aku kayaknya nggak bisa banget deh sama bahasa Inggris, karena teman-teman aku di luar sana tuh lebih jago gitu. Sedangkan iya pas ada event dari si Millet itu di kedutaan, aku tuh kayak pakai bahasa Inggris. Terus aku itu pertama kali banget aku kayak nyoba
apa ya, nyoba kemampuan aku gitu. Aku bisa kayak ternyata bisa gitu, dan dari situ aku percaya diri loh untuk ikutan beberapa apa ya istilahnya lomba yang emang base-nya tuh bahasa Inggris. Kayak gitu. Berarti tadi yang di kedutaan besarnya dia tuh presentasi pakai bahasa Inggris iya. Itu kan emang internasional gitu kan. Jadi dari beberapa negara juga ada. Keren banget. Itu berapa negara? Balik lagi nih move back kayak yang tadi. Sebenarnya Asia aja, dan awal itu kebetulan karena ini India ya, jadi negara-negara tetangga India aja kayak misal Pakistan, India kayak gitu aja sih yang waktu itu aku nemu gitu ya. Pakistan, India sama Indonesia. Gede banget ya. Ya cukup besar sih, karena waktu itu ada Pak Sandiaga Uno datang dan ada beberapa petinggi dari India juga datang. Jadi ya lumayan cukup besar, dan aku ngerasa kayak yang benar kayaknya nggak bisa dari sini. Tapi ya kalau misalnya kita nggak coba ya kita nggak bakal tahu gitu kemampuan kita sampai mana. If we never try, Iya. how we know. Iya benar. Kayak lirik lagu ya. benar banget. Tadi juga sempat di-mention kan soal yang research itu kan harus ada LKTI ya Teh? Iya. Kayak gagasan kreatifnya. Nah, gagasan yang Teteh bikin waktu buat daftar Mapres itu apa? Jadi aku lupa judul benernya, tapi aku tuh yang waktu itu gagasan kreatif ya. Aku tuh tentang teknologi filter industri. Karena aku kan tinggal, sebenarnya banyak saudaraku di Cikarang gitu ya. Aku PKL juga di Cikarang, dan yang waktu itu aku ngerasa banget keresahan di Cikarang tuh panas banget, polusi dan lain sebagainya. Apalagi kan kawasan industri gitu kan. Dan di situ aku mikir kayak kenapa sih ini nggak ada banget teknologi yang bisa ngefilter si polusi itu. Makanya kemarin tuh aku bikin gitu loh kayak sebenarnya baru gagasan aja, nggak harus kita realisasikan. Jadi aku yang waktu itu bikin teknologi filter polusi kayak gitu buat kita tanamkan di industri, di kawasan industri Cikarang. Iya. Berarti emang basicnya harus punya curiosity-nya. Iya benar, punya keresahan, punya kayak punya tertarik, rasa pengen tahu juga sih. Keren banget. Terus habis itu setelah masuk ke Mapres FMIPA, berarti kan itu berapa besarnya kalau boleh tahu? Aku tuh nggak tahu berapa besarnya, karena waktu itu tuh cuman ada kayak apa ya istilahnya Mapres akademik, Mapres bidang penelitian kalau nggak salah, sama Mapres kewirausahaan. Jadi nggak ada 1, 2, 3-nya gitu loh. Tapi kalau sekarang berdasarkan kategorinya ya? Iya betul, berdasarkan kategorinya aja. Keren. Oke, dari tadi kita udah ngomongin banyak banget kesibukannya ya. Udah kayak manusia tersibuk di FPM itu adalah Tehrani. Ikut organisasi iya, penerima beasiswa juga iya, ikutan lomba PKM juga iya, akademiknya udah pasti bagus dong IPK-nya. Amin, semoga tetap bagus. Berkenan untuk di-spill nggak tuh? Enggak sih, aku Tapi nggak berkenan. seperti yang kita tahu, untuk menjadi Mapres persyaratan IPK-nya pasti harus udah bagus ya. Betul, standar IPK. Bener. Oke, dari banyaknya kesibukan dan struggle apa sih yang dihadapi untuk kayak menghadapi seluruh kegiatan yang ada di kehidupannya Tehrani saat ini gitu? Sebenarnya struggle dan tantangan terbesar aku tadi ya manajemen waktu. Karena apa ya, sebaik-baiknya aku manajemen waktu, kadang-kadang aku suka ada aja gitu yang aduh kayaknya nggak bisa deh, aku kadang-kadang nggak bisa ngambil semuanya gitu loh, kayak take all of them in one time gitu. Aku kadang-kadang harus ya udah nggak apa deh, kita nggak usah ngikutin ini dulu, kita fokus dulu di sini ya kayak gitu. Jadi sampai sekarang pun aku masih selalu belajar untuk memanage waktu aku supaya apa organisasi apa yang emang aku sekarang lagi lakuin tetap aku tetap aktif gitu di organisasi tersebut tanpa nggak ngerjain tugas di organisasi tersebut kayak gitu sih. Terus paling aku tuh pernah banget di akademi karena ada kegiatan di luar, kayak tadi di beasiswa itu aku cukup beasiswa aku tuh mengharuskan awardee-nya itu untuk aktif, dan beberapa kali juga kegiatan di beasiswa itu tuh mengharuskan awardee-nya untuk ikut kegiatan offline dan izin gitu ya akademiknya, mau gak mau kan aku izin gitu kan Des. Nah waktu itu aku pernah lagi board meeting gitu di Bali, dan di Bali tuh aku 5 hari mau gak mau aku izin kuliahnya. Terus waktu aku izin kuliah lancar tuh buat di weekday-nya istilahnya, dan kebetulan waktu itu tuh hari Senin tuh aku ada jadwal praktikum. Terus karena jadwal praktikum itu kan biasanya sebelum itu tuh ada pretestnya gitu kan, pretestnya di hari Minggu. Nah kebetulan di hari Minggu itu tuh aku lagi penutupan acaranya. Ya berarti masih di Bali ya kayak gitu. Di situ aku ngerjain pretestnya pas lagi kegiatan outdoor.
justru di situ kayak aku struggle banget, justru kayak aku tuh sedih banget gitu loh, karena aku tuh menomorduakan tugas akademik aku gitu. Aku sedih banget, malah memprioritaskan kegiatan aku di luar dari akademik. Itu kan gak sesuai sama yang tadi barusan aku ngomong kan. Nah, ya udah dari situ aku kayak bisa ngerjain ini kok, kayak gitu, kayak iya kayak percaya diri, iya aku bisa kayak gitu. Tapi kan aku sebelumnya udah izin juga, udah konfirmasi istilahnya. Jadi menurutku lain kali kalau misalnya emang ada kegiatan yang emang sama-sama penting dan bentrok tuh, yang pertama banget konfirmasi sih, dan yang kedua kalau misalnya emang gak bisa ditinggalkan, ya udah gitu, coba aja keduanya dalam satu waktu. Siapa tahu kemampuan kita ada di hal tersebut dan kita tuh bisa gitu ngelewatinnya. Bener, buat ngerjainnya. Itu sih struggle yang paling aku inget gitu ya, yang sampai sekarang aku inget dan membekas banget gitu. Emang perlu strategi aja ya. Bener, perlu strategi. Kita banyak celah kok guys di sela-sela kesibukan itu, kadang-kadang kayak wah ternyata kita bisa ya, bisa multitasking di kedua hal yang sangat penting gitu. Aku juga sebenarnya bisa guys multitasking, tapi beda. Multitaskingnya cuma rapat online doang, kayak di dua device, satu di laptop, satu di HP. Baru bisa kayak gitu. Apa gitu kayak aku nggak tahu dia bisa apa enggak. Saya acaranya itu lagi ngapain teh? Pas waktu beasiswa juga itu acaranya ngapain? Sebenarnya mau penutupan dan penutupan itu malam-malam. Jadi lagi ada dinner gitu loh bareng sama istilahnya apa yang ngasih dana beasiswanya gitu. Jadi kan lagi rame-ramenya gitu kan. Jadi aku bingung gitu loh mau ngerjain di tempat pun aku nggak fokus. Jadi aku yaudah aku ke toilet izin 15 menit aku kayak ngerjain, yang sedih banget. Aku tuh kayak sambil nangis gitu, kayak ya ampun sedih banget ini gitu. Masih. Tapi boleh diceritain nggak sih itu kegiatannya sebenarnya apa sih yang 5 hari itu di Bali? Wah itu sebenarnya nggak semua dari awardee beasiswanya itu ikut. Jadi beberapa awardee aja yang emang dilihat nih siapa yang punya inovasi. Karena tadi balik lagi beasiswa aku tuh bergerak di UMKM. Jadi si pihak foundation dari si beasiswanya tuh ngelihat siapa aja awardee yang emang punya produk dan bisa dipamerkan kayak gitu. Nah waktu itu aku ngebawa masker aku ke Bali. Aku bikin yang waktu itu karena itu timeline-nya jauh dari PKM aku sebelumnya, jadi aku bikin dulu si maskernya di lab UPI, kayak maksudnya di lab kimia gitu ya, didanai kok sama beasiswa aku. Waktu aku bikin bannernya, bikin standing banner, pokoknya kayak mau orang pameran aja gitu. Dan di sana masker aku tuh kayak dipamerkan, siapa aja yang mau pakai boleh gitu. Istilahnya kita kayak presentasi gitu produk itu tentang apa dan apakah memanfaatkan sumber daya di Indonesia, kan aku menggunakan kayu secang gitu kan. Jadi ya linear lah sama sama tujuan acara mereka kayak gitu. Jadi aku yang waktu itu dikontak sama sama mentor aku di beasiswa, ikut yuk ke Bali kayak gitu. Ya udah kan, siapa yang nggak mau ikut ke Bali? Liburan gratis liburan gratis bener. Ya udah aku ikut. Berarti Teteh selalu bikin ini nggak sih, kayak jurnal perharinya? Nanti kita mau ngapain nih, to-do list setiap harinya gitu? Iya selalu sih, tapi ya nggak yang spesifik itu sih. Cuman kayak abis ini aku mau ini, abis ini aku mau ini, kayak gitu aja. Tapi selalu ada catatan nggak? Selalu ada catatan sih setiap harinya gitu. Setidaknya kayak aku tuh kegiatannya apa aja kayak gitu loh. Bukan detail kegiatan apa aja yang mau kerjain, enggak, cuman kegiatannya aja aku mau ngapain per harinya. Kegiatannya apa aja. Biasanya itu bikinnya tuh setiap 1 minggu sekali kah, atau dalam 1 hari kah, di hari yang sama bikinnya, atau kayak gimana? Enggak sih, biasanya aku per hari aja sih. Kayak malam aku kayak mikir ya besok kayaknya ada rapat ini nih, besok kayaknya aku siangnya ada PKM, mau riset, mau bikin konten kayak gitu. Enggak yang per minggu, karena kadang-kadang suka dadakan gitu kan jadwalnya. Jadi ya per hari aja cukup. Berarti salah satu tips buat ngatur waktu. Benar, to-do list, mana deadline paling dekat, mana urgensi yang paling penting, tingkat kepentingannya tuh harus kita lihat gitu ya, antara organisasi dan akademik, baru kita kerjain duluan kayak gitu. Termasuk kalau semisal ada acara atau kegiatan yang mendadak pada saat hari juga. Bener sih kayak gitu. Dilihat dari pentingnya apa enggak. Kadang-kadang kalau misalnya ada 2 kegiatan yang datangnya bareng-bareng, aku suka ngelihat kayak wah kegiatan ini kayaknya aku bisa deh ikut di minggu selanjutnya gitu. Atau tapi kalau misalnya ada kegiatan yang aduh ini kayaknya nggak bakal bisa aku ambil selain di waktu ini nih, nggak bakal ada lagi kesempatan yang datang pada saat kemudian hari. Jadi aku harus ngambil sekarang. Aku gak bakal ada lagi kesempatan yang serupa datang di kemudian hari gitu. Jadi aku prioritaskan untuk kayak kegiatan yang emang datangnya tuh nggak 2 kali. Iya sih, benar.
Termasuk kamu juga sering kan kayak gitu, Iya. apalagi kalau ikutan organisasi ya nggak sih, suka ada tiba-tiba kegiatan mendadak kah, atau tiba-tiba ada rapat mendadak kah ketika kita udah punya agendanya sendiri. Tapi Iya. kalau aku biasanya milih mana nih yang paling seru buat Iya. ikutin. Iya kan, kadang-kadang juga gitu kayak prioritasnya berdasarkan keseruan aja gitu. Keseruan dan kayak tingkat kemudahan buat dilakukannya yang mana. Benar, Terus benar. kalau ngerjain tugas Iya iya. yang mana nih. Iya bener-bener banget kayak gitu. Kalau misalnya tugas banyak banget nih, padahal deadline-nya paling deket ini, tapi kadang-kadang aku yang paling aku bisa ini deh, terus yang paling seru aku ini, ayo dong aku kerjain dulu. Tapi kadang-kadang itu jadi efektif loh Des, jadi kayak lebih cepet gitu loh ngerjain tugasnya kalau misalnya kita memprioritaskan berdasarkan kayak aku suka ini dulu, ya udah aku kerjain dulu. Justru itu lebih cepat dan ngeboost kita buat ngerjain tugas-tugas yang lain. Bener-bener Kayak gitu. ya lagi aku juga ngerasa kayak gitu, tapi aku tidak menyadari bahwa yang aku lakukan itu sebenarnya adalah strategi yang muncul ya kan? secara alamiah gitu loh di Benar. dalam hati. Benar. Berarti itu tuh tips buat teman-teman yang ngerasa kayak aduh kayaknya banyak banget yang harus dikerjain dalam satu waktu gitu kan. Iya. Kayak kok banyak banget sih kegiatannya, kok ini munculnya barengan gitu, kok keroyokan nih, pelan-pelan dong. Nah, itu salah satu tipsnya teman-teman. Benar. Buat ngatur skala prioritas, bisa sebagai prioritas yang paling penting atau bisa memprioritaskan yang paling disukai atau memprioritaskan yang paling mudah. Ya nggak Betul, sih? betul banget sih. Itu yang aku dengar dari Bebe. Oke, next kita langsung move lagi ke yang tadi udah disampaikan sebenarnya di awal, itu udah diceritain banget soal kehidupan berorganisasi. Tadi kayak aku ada yang kelupaan deh buat ditanyain. Apa tuh? Kayak seberapa seru organisasi yang Teteh ikutin sekarang? Kayak tadi kan banyak banget nih benefitnya, tapi dari dibalik benefit itu sebenarnya seru nggak sih ikutan organisasi itu? Seru banget, jujur seru banget. Kayak apa ya, aku tuh apalagi di BEM Kema ya, aku notice di BEM Kema gitu. Di BEM Kema tuh kan background orangnya beda-beda ya, nggak dari kimia aja istilahnya, ada dari kayak kemakom, fisika, terus biologi, IPSI dan lain sebagainya tuh. Aku ngelihat kayak karakter orang di setiap himpunan tuh beda-beda gitu loh, Des. Jadi aku ngerasa seru aja gitu kayak ngelihat another version of me gitu loh. Kayak wah, kayaknya aku nggak nemuin itu di diri aku dan di diri teman-teman aku, dan aku temuin itu di orang-orang di organisasi BEM Kema. Jadi aku ngerasa kayak seru aja, nggak bosan, nggak monoton gitu lah, kayak organisasi-organisasi yang emang mungkin passionnya samaan semua. Pas di BEM Kema tuh kayak beda-beda orangnya, aku tuh kayak seru banget gitu loh. Kayak ya udah sambil main aja gitu sama organisasi. Ya sambil menjalin relasi. Iya juga, benar, kan? relasi gitu. Oke, selain relasi selain relasi pertemanan nih, selain relasi dari kayak kenalan doang dari Iya. masing-masing prodi, ada relasi lain nggak? Wah, relasi apa nih? Relasi itu loh. Gimana? Itu loh. Relasi pertemanan. Selain itu, lebih jauh dari itu. Ada nggak sih Teh? Kayak di balik organisasi ini yang penuh dengan rapat, penuh dengan banyak banget tugasnya gitu. Kisah-kisah kayak gitu. Ya sebenarnya di organisasi tuh aku emang sempet cinlok sih, jujur. Kayak apa ya? Awalnya emang gara-gara temenan. Tapi lama-lama kayak kayaknya kita cocok deh gitu. Maksudnya kita langsung next ke hubungan yang lebih serius dibanding dari pertemanan kayak gitu. Dan iya, itu aku dapetin dari periode pertama waktu aku di BEM Kema. Waktu aku di Akprof juga, dan waktu itu aku tuh di Puspa ya, aku yang waktu di ketua pelaksana Puspa, dan teman aku kebetulan dari Sekarang udah gak temen dong. Iya, Sekarang udah gak temen dong. iya teman aku, iya pokoknya dia lah ya. Dia tuh di matematika, di himpunan matematika. Terus matematika, kebetulan dia catat. juga, parah ya. Ya kebetulan dia juga satu PJ gitu loh di Proker Puspa, dan dia tuh jadi koordinator dari core acara lah, aku ketutuknya, dia core acaranya. Jadi karena intensitas komunikasi kita semakin lama tuh meningkat karena masalah Proker, itu lama-lama kayak ngomonginnya ngeluas gitu loh, nggak cuma Proker aja yang diomongin. Dan dari situ tuh kayak wah seru sih gitu. Dan ya udah lama-kelamaan kayak kita ngobrolnya jadi nggak Proker aja, kayak gitu, ngobrol tentang ya udah tentang diri kita masing-masing. Dan sekarang ya aku ngejalin hubungan sama teman aku yang memang dulunya di periode pertama aku satu PJ di Puspa, dan sekarang dia satu divisi juga berarti? Iya, satu bidang juga di Akprof, dan sekarang dia lanjut juga jadi ketua bidang akademik dan profesi. Keren
keren banget. Sumpah. Iya, bener Nih, kayak gitu. Pacarnya wakil ketua Akprov, Iya. Terannya wakil ketua Akprov, pacarnya ketuanya Akprovnya. Oh, iya kayak gitu. Ini unik banget sih. Dari yang tiba-tiba, oke kita ngebahas rapat ya, gimana breakdownnya udah selesai, gimana temanya Iya, apa, bener. tiba-tiba ngobrol, kok cocok gitu. Iya, bener kayak gitu sih. Awal mulanya emang ngomongin tentang proker, tapi lama-kelamaan kok nyambung gitu. Udah kayak gitu seru-seru gitu. Tapi sejauh ini kayak setelah Teteh menjalani hubungan dengan dia, itu pengalaman-pengalaman apa sih Teh yang didapetin? Maksudnya kan biasanya nih yang aku sering dengar dari orang-orang, kadang-kadang kan ada organisasi yang emang melarang staffnya untuk kayak nggak boleh yang namanya channel ada di sini gitu. Oh iya. Teteh terkait hal itu gimana? Ya aku pernah juga sih denger yang itu, dan dulu juga waktu di sekolah, di SMP, di SMA juga aku kayak adalah gitu kayak gak boleh nih pacaran sama satu organisasi. Dan sekarang pun jujur aku takut yang waktu itu untuk melanjutkan periode keduanya, apalagi dengan hubungan kita sekarang yang udah beda, udah bukan teman lagi gitu. Dan yang waktu itu aku ditawarin sama dia jadi wakil, aku juga kayak mikir beribu-ribu kali untuk kayak terima gak ya, tapi di satu sisi tuh aku passion gitu loh di bidang Akprov, dan aku pengen ya serius gitu, profesional, pengen membersamai Akprov di tahun kedua kayak gitu. Ya udah, dan dari situ tuh dia kayak ngobrol lah istilahnya sama KBM, sama Wakabem kayak gitu, dan hasilnya ya udah aman-aman aja lah kalau misalnya as long as kita profesional dengan tugas kita, dengan sama apa hubungan kita yang sekarang kita lagi jalin, ya boleh-boleh aja asal istilahnya nggak mempengaruhi hubungan dengan urusan di organisasi kayak gitu. Ya udah akhirnya ditawarin lagi, ya aku nerima, akhirnya kayak ya udahlah bisa kita jadi wakil ketua kayak gitu lah dengan hubungan kita yang sekarang. Tadinya juga aku kayak ya udah umpetin aja lah hubungannya kayak gitu, tapi justru kalau misalnya diumpetin malah kayak kesannya apa dah diumpet-umpetin gitu. Sedangkan ya udah kita gak apa lah orang tahu kayak gitu. Dan aku ngerasa juga hubungan kita ya, maksudnya aku ngerasa dia masih tetap jadi partner aku gitu lah Des. Jadi nggak yang meromantisasi setiap saat hubungan tersebut gitu. Aku sih bisa mungkin untuk jadiin dia partner aku gitu, partner di Akprov, partner di hubungan lain kayak gitu, di hubungan selain pertemanan kayak gitu. Oke, berarti sejauh ini Tarani merasa sudah profesional ya menjalani profesi sebagai wakil ketua Akprov. Iya, sejauh ini nggak ada sih hambatan menurut aku ya dari hubungan aku yang sekarang ke arah organisasi tersebut, karena ya tadi balik lagi aku dengan dia tuh sama-sama profesional, baik pas lagi kita tugas gitu ya di Akprovnya, dan atau lagi rapat dan sebagainya segala macam kayak gitulah. Berarti emang nggak ada struggle apapun ya? Iya, nggak ada struggle. Ada hubungan ini aman sejauh ini aman. Keren, berarti udah pro banget. Wah, udah profesional banget maksudnya. Udah profesional banget di organisasinya. Iya, amin semoga tetap lancar sih sampai akhir. Amin. Berarti di balik organisasi yang emang ada banyak prokernya, banyak rapatnya, juga ada manis-manisnya juga. Iya, betul guys. Kayak kalau mana tuh benar-benar kalau bisa ngambil empatnya sekaligus, kenapa enggak gitu, organisasi, akademik, terus tadi cinlok sama pertemanannya gitu sih. Nggak harus yang ngeliatin ke orang kalau misalnya itu kayak pacar gue nih, kayak gue harus menjaga jarak, nggak harus kayak gitu. Justru menurut aku kalau misalnya ada batasan, orang-orang pun malah kayak pemikirannya tuh ya udah dia memang pacaran kayak gitu. Justru orang-orang tuh kita gimana caranya biar orang-orang tuh ngerasa kayak gak pacaran ya gitu, kayak teman biasa aja, asik, bisa juga ngobrol bareng-bareng. Justru kita harus ngebangun kayak gitu sih, ngebangun kayak anggapan orang-orang kalau misalnya kita tuh bisa profesional di diskusi-diskusi di organisasi kayak gitu. Bener, itu bener banget. Aku baru tahu kalau Tehani itu pacarnya ketua Akprov tuh waktu mau MIPA podcast ini. Masa? Sumpah. Oh iya. Karena kita sebelumnya pernah bulan kan? Oh, itu kamu nggak tahu? Nggak tahu. Aku nggak tahu sumpah. Untuk membangun profesionalitas itu kan berarti ada tahapan-tahapannya kan? Iya. Kayak maksudnya nggak langsung, ada prosesnya lah. Iya nggak sih? Betul. Untuk bisa ngebonding kayak gitu biasanya gimana Teh? Gimana ya? Kok bisa kayak gitu? Apa ya? Sebenarnya
tipsnya deh, tips kecil gitu. Sebenarnya jujur aku tuh emang baru kali ini sih punya hubungan, istilahnya hubungan yang lebih serius daripada pertemanan, hubungan kayak ya pacaran lah kayak gitu. Dan dari awal pun aku kayak pengen gitu ngerasain pacaran, dan kayaknya kuliah deh gitu waktu yang tepat gitu kan buat kayak wah nyari-nyari lah gitu, siapa tahu kan kayak cocok gitu. Dan dari awal pun aku ngerasa prinsip aku nyari cowok tuh ya udah gitu buat temen gitu, buat kayak kalau ada apa-apa ya udah gitu ceritanya ke dia gitu. Karena kan aku ngerasa pas udah pacaran ya, aku ngerasa temen tuh kadang-kadang nggak 24/7 yang on gitu, yang kayak ngerasa excited ngedenger cerita kita, ngedenger kayak keluh kesah kita. Dan ketika aku pacaran tuh aku ngerasa aku mendapatkan hal yang emang aku belum pernah rasakan. Nah, hal yang itulah yang aku tanamkan sampai sekarang, kayak aku menganggap dia sebagai rekan aku, bukan hanya rekan dalam hal hubungan percintaan, tapi juga hubungan dalam hal pertemanan dan lain sebagainya gitu. Ya kayak gitu sih. Jadi itu kayaknya yang bikin aku ngerasa aku bisa gitu loh profesional di organisasi juga, karena aku nggak selalu menganggap dia itu sebagai pacar aku, tapi aku juga bisa banget menganggap dia sebagai rekan aku. Iya. Berarti kalau misalnya udah anggapannya udah kayak gitu, mau dibawa kemanapun pasti udah lancar dan udah gampang gitu. Iya, benar. Apalagi di ngobrolnya. Iya benar. Aku emang ngerasa dari awal pun kan emang banyak ngobrol gitu kan, baik dia maupun aku ngerasa dari komunikasinya udah enak gitu, nyambung sama aku. Jokesnya, terus topiknya gitu, kadang-kadang enggak ngebosenin aja kalau ngobrol sama dia. Sampai sekarang pun aku kayak gitu. Bahkan sampai kita menjalin hubungan pun aku kayak topiknya masih sama pada saat sebelum aku istilahnya official sama dia gitu. Jadi ya udah kita jalanin aja kayak sebelum kita hubungan ini, dan sampai sekarang ya udah lancar-lancar aja kayak gitu. Lancar-lancarnya kan udah ngerasa klop. Udah ngerasa klop obrolannya, komunikasinya, dan cara berpikirnya juga mungkin. Iya, betul. Kasih applause dulu buat narasumber kita hari ini yang udah banyak sharing nih tentang kisah percintaannya tadi, terus tadi juga kisah tentang mahasiswa berprestasinya, terus juga tentang pengalaman lomba di PKM, lomba kewirausahaan, tentang organisasi-organisasi yang diikutin, dan berbagai hal lainnya yang tadi udah disebutin. Keren banget, jujur aku amazed banget sama narasumber kita pada hari ini, karena udah banyak sharing hal-hal yang sangat penting ya teman-teman. Dari tadi kita udah bahas soal kesibukan di luar kegiatan akademik yang menjadi suatu kewajiban mungkin ya bagi kita sebagai mahasiswa, tapi juga tetap bisa berprestasi di luar akademik itu sendiri, tetap aktif di berbagai kegiatan dan tetap aktif di berbagai organisasi. Dari yang bisa aku simpulin dari obrolan kita nih pada hari ini, sebenarnya tips dan kunci untuk bisa meraih semua itu adalah keyakinan diri sendiri dan memaksimalkan kesempatan yang ada. Ya, betul, memaksimalkan kesempatan yang datang. Benar. Dan keberanian untuk mencoba. Ya, betul. Karena hal-hal itu tuh benar-benar hal yang mendukung dan menstimulasi kita buat mencoba hal-hal baru dan mencoba hal-hal yang sekiranya kayaknya kita mampu tapi kita nggak yakin nih. Nah, kenapa itu bisa kita butuhin rasa yakin itu dan rasa keberanian untuk memulainya itu ya kan? Betul banget ya. Termasuk lingkungan. Iya, lingkungan juga berpengaruh. Iya, lingkungan berpengaruh. Lingkungan, relasi yang tadi udah disebutin juga berpengaruh. Oke, sebelum kita masuk ke penutupan setelah obrolan yang panjang ini, mungkin aku mau minta Teh Rani buat ngasih closing statement nih sama teman-teman. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan di akhir sesi kita hari ini? Oke, mungkin di akhir sesi podcast kali ini kali ya. Mungkin menurut aku apa ya? Akademik dan organisasi itu jadiin wadah untuk berkembang sih, jangan dijadiin sebagai beban gitu. Dan kalau misalnya teman-teman di sini takut untuk keseimbangan antara keduanya, tanamkan bahwa keseimbangan itu bukan gimana kita membagi waktu secara adil antara keduanya, tapi gimana caranya kita untuk memberikan perhatian yang tepat pada hal yang penting di saat yang tepat. Gitu. Jadi ketika kita memberikan perhatian dulu nih antara keduanya, antara organisasi dan akademik, di saat hal yang penting antara keduanya itu menurut aku perlu banget gitu, dan itu tuh merupakan waktu yang tepat gitu loh untuk kita memfokuskan terlebih dahulu gitu antara keduanya. Jadi ya nggak ada syarat dari awal nih bahwa akademik tuh penting ya number one, organisasi number two atau sebaliknya, tapi kita juga harus ngelihat bagaimana
urgensi dan kepentingan, kapasitas dan apa ya istilahnya iya antara kegiatan di kedua hal tersebut kayak gitu. Oke, next nih tadi udah ngasih closing statementnya yang terakhir banget nih. Boleh dong kasih quotes buat sobat MIPA di sini yang lagi nonton. Oke, paling singkat saja. Paling quotesnya itu kita nggak akan tahu kalau misalnya kita belum mencoba teman-teman. Jadi apapun kesempatannya, apapun peluangnya, apapun keadaan teman-teman sekarang siap belum siap, kalau misalnya ada kesempatan, ayo coba aja ikutin. Siapa tahu itu gitu emang passion dan juga kemampuan teman-teman tuh ada gitu di situ. Dan kesempatan itu tuh nggak datang 2 kali ya. Jadi kalau nggak sekarang ya kapan lagi kayak gitu. Kayak lagu ya teman-teman, di play sound back soundnya. If we never try. Ya teman-teman, jadi buat teman-teman sobat MIPA di sini yang lagi nonton, yang udah ngedengerin dari awal kita ngobrol banyak hal, jangan lupa tadi tips-tipsnya bisa diterapkan di kehidupan teman sehari-hari. Ketika kalian merasa, aduh kok kayaknya banyak banget nih hal yang harus dikerjain, boleh diatur lagi skala prioritasnya, mulai dari prioritas yang mana dulu. Prioritaskan yang kalian suka dulu, bisa. Prioritaskan yang udah dekat banget dari ini juga bisa. Atau juga prioritaskan mana yang kalian anggap lebih mudah untuk dikerjakan. Iya. Dan jangan lupa juga jangan takut buat join organisasi di tengah kesibukan akademik, karena ternyata segala hal dapat kita atur ketika kita juga sudah bisa memanage dengan baik dan sudah tahu strateginya dengan baik ya Teh. Betul banget Esti. Oke. Mungkin itu dia percakapan dan juga obrolan kita di MIPAKes pada episode perdana kali ini. Terima kasih untuk Sobat MIPA yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk terus nonton MIPAKes di channel YouTube dan juga di platform Spotify kita. Dan see you on the next episode. Bye-bye. Bye-bye.